Perkenalkan, nama saya Bagus Prastio dengan NPM 24035010106. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu pengukuran poligon. Jadi, poligon berasal dari kata poli yang berarti banyak dan ganos yang berarti sudut. Arti yang sebenarnya adalah kerangka besar dalam pemetaan yang mana titik-titik poligon tersebut menjadi acuan di dalam pengukuran situasi dan elevasi. Jadi setiap kita melakukan pengukuran suatu wilayah, itu nantinya kita akan merencanakan atau membuat dulu titik-titik poligon digunakan untuk acuan kita dalam mengukur satu wilayah tersebut. Nah, nanti kita akan lebih jelaskan secara detail pada slide-slide berikutnya. Tujuan dari pengukuran poligon ini adalah menetapkan koordinat dari titik sudut yang diukur, sedangkan data yang diukur adalah besar sudut-sudutnya dan panjang sisi-sisinya. Perkenalkan, nama saya Ismail Basic Maksumardana, NPM 24050510163. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari poligon itu. Yang pertama yaitu untuk membuat kerangka, yang kedua untuk pengukuran tiap titik tetap atau benchmark. Nah, untuk titik tetap atau benchmark ini biasanya kita tentukan sendiri atau sudah ada biasanya di satu wilayah. Yang ketiga yaitu pengukuran rencana jalan raya, kereta api, irigasi, dan daerah industri serta perumahan. Yang keempat sebagai dasar untuk tempat pelaksanaan pengukuran dan yang lainnya. Jadi maksudnya itu kalau kita sudah mengukur suatu daerah dan sudah membuat poligon, bisa dipakai sebagai acuan dasar untuk mengukur wilayah di sebelahnya atau wilayah yang sudah pernah diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Putra Revansa dengan NPM 24035010177. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja syarat pembuatan poligon. Yang pertama yaitu dalam menentukan jumlah titik poligon harus berdasarkan pada fungsi poligon, yang maksudnya adalah pada setiap titik poligon yang sudah ditentukan kita akan melakukan pengukuran situasi dan elevasi di wilayah tersebut untuk memperoleh titik-titik detail yang diperlukan dalam menggambarkan kondisi atau situasi lapangan. Yang kedua, bentuk poligon diusahakan tidak terlalu banyak sudut. Yang ketiga, jarak dari setiap titik poligon diusahakan mendekati sama dan tidak terlalu pendek. Semisal saya membuat per 1 km harus sama antara titik A 1 km ke titik B, titik B 1 km ke titik C, dan seterusnya. Yang keempat adalah memudahkan untuk pelaksanaan pengukuran, yang artinya jadi untuk pemilihan tempat di lapangan itu harus memilih tempat yang sekiranya gampang untuk kita menyeting alat dan bisa menjangkau pandangan ke segala arah. Yang kelima, titik poligon harus dipilih pada daerah yang mudah dibidik secara langsung. Yang terakhir, untuk memudahkan mencari titik poligon, usahakanlah titik poligon tersebut terletak dekat dengan objek-objek yang mudah dikenal seperti pohon, tiang listrik, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu ada kerangka dasar. Dalam penentuan koordinat titik ke satu titik lainnya, pekerjaan pengukuran harus meliputi yang pertama, koordinat titik awal atau akhir, yang berarti koordinat ini bisa diketahui dari pengukuran sebelumnya atau ditentukan sembarang atau bebas. Berikutnya ada azimut awal atau akhir. Azimut dapat ditentukan dari perhitungan koordinat yang sudah ada, pengamatan astronomi atau bintang atau matahari, ataupun pengukuran dengan menggunakan teodolit kompas. Yang berikutnya ada jarak. Untuk pengukuran jarak sendiri merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Dapat dilakukan dengan cara manual atau menggunakan pita ukur ataupun dengan menggunakan teodolit. Dalam pengukuran jarak dibuat selurus mungkin antar titik-titik poligon, dan juga jika kondisi tanah miring, usahakan dalam pengukuran jarak pita ukur dalam posisi sedatar mungkin. Kenapa harus dibuat
selurus mungkin, karena dalam pengukuran jarak kita ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika tidak lurus atau kendur, maka hasil pengukuran jarak bisa menjadi tidak akurat. Yang terakhir yaitu sudut dalam. Sudut juga ditentukan berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. Pengukuran sudut ini menggunakan alat ukur teodolit dengan arah putaran alat sebaliknya searah dengan jarum jam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septian Dwi Aditya Rifki, NPM saya 24035010038. Saya akan menjelaskan bagaimana sih yang dimaksud dengan poligon. Pada gambar kita punya garis-garis antar titik. Di sisi kiri ada segitiga berwarna biru. Itu biasa kita sebut sebagai dengan titik kontrol atau referensi, atau bisa juga titik awal benchmark. Lalu ada titik-titik merah disebut dengan titik poligon. Segitiga merah ini adalah titik benchmark yang baru setiap 2 km misalnya. Simbol mu adalah sudut azimut. Kemudian simbol beta adalah sudut dalam. Panah ke atas menunjukkan arah ke utara. Jadi ceritanya seperti ini. Nanti ketika kita mengukur di lapangan pada suatu wilayah, kemungkinan sudah ada titik benchmark ini. Bisa dicari melalui data apakah daerah sudah pernah dilakukan pengukuran sehingga sudah ada titik BM-nya. Kalaupun tidak ada, kita tentukan sendiri. Nah, di titik BM inilah kita menyeting alat teodolitnya. Jadi setelah alat sudah disetting ke datarannya dan siap dilakukan pengukuran, alat kita akan disetting ke arah utara untuk mencari sudut azimut. Jadi nanti kita butuh kompas untuk mengarahkan alat ini ke arah utara. Kemudian alatnya diputar searah dengan jarum jam. Selanjutnya, bidik ke titik selanjutnya. Kemudian dibaca data dari benang ukur. Setelah sudah dibaca datanya, kita pindahkan alat ke titik selanjutnya. Sama juga, kita setting lagi alatnya. Kemudian kita kembali membidik ke arah belakang ke titik benchmark tadi. Itu fungsinya untuk mengukur sudut dalamnya. Kemudian kita putar alatnya searah dengan jarum jam. Jadi bedanya untuk mencari sudut azimut itu perlu terlebih dahulu mengarahkan alat ke arah utara. Sedangkan untuk mencari sudut dalam itu tidak perlu. Saya Ulul Azmi Ubaidillah dan NPM 24035010046. Saya akan menjelaskan bagian yang selanjutnya, yaitu mengenai bentuk pengukuran poligon. Yang pertama, poligon terbuka, yaitu poligon yang dimana titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu satu sama lain. Lalu yang kedua, poligon tertutup, atau yang bisa disebut dengan green, yaitu suatu poligon yang dimana titik awal dan titik akhirnya saling bertemu satu sama lain. Pada poligon tertutup, koreksi sudut dan koreksi koordinat tetap dapat dilakukan walaupun tanpa titik ikat. Yang ketiga yaitu poligon bercabang. Poligon bercabang adalah suatu poligon terbuka yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yang dimana pada titik simpul tersebut dapat terjadi suatu percabangan. Lalu yang keempat, poligon kombinasi. Sesuai namanya, poligon kombinasi adalah gabungan dari 2 atau 3 dari bentuk-bentuk poligon yang ada sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmasi Pramudia dan NPM 24035010003. Kita uraikan salah contoh pengukuran menggunakan poligon di sini. Bisa kalian lihat ada satu denah rumah, ada pohon, ada jalan raya, ada sungai, dan yang kita cari yaitu namanya kondisi site. Tujuannya apa? Siapa tahu kita nanti berencana untuk mengembangkan suatu bangunan. Ini kita harus tahu kondisi tanahnya. Jadi kita harus tahu kondisi tanahnya. Kita membuat titik poligon di area ini untuk melakukan pengukuran. Nah, di sini coba kita baca. Lakukan pematokan pada titik yang memungkinkan untuk melakukan pengukuran dengan baik. Lokasinya bebas, antar faktor terlihat cukup cahaya dalam pematokan. Cari juga informasi tentang letak BM di sekitar
lokasi pengukuran salah satu titik poligon. Di lokasi yang dapat dilihat oleh titik BM tersebut. BM itu bisa kita tentukan sendiri dan bisa kita cari datanya. Kita anggap koordinatnya X-nya 0 dan Y-nya 0. Selanjutnya, setelah dilakukan pematokan ukur secara manual dengan meteran jarak antar patok pada poligon. Misalnya tadi ternyata BM-nya itu di sini bisa kita tentukan sendiri. Jadi nanti titik poligon harus kita tentukan supaya bisa terlihat atau mudah kita titik dan cukup kepercayaannya. Lalu setelah kalian patok, ini kalian ukur jaraknya. Perkenalkan, saya Dava Rahmanda, NPM 80 350 10 4. Selanjutnya tahap pengukuran. Mulailah melakukan pembidikan. Letakkan teodolit di titik benchmark dan settinglah alat ukur teodolit tersebut. Apabila kondisi topografi relatif datar, usahakan setting sudut vertikal adalah 90 derajat dan kuncilah. Tujuan pensettingan sudut vertikal 90 derajat adalah untuk memudahkan pengukuran, pencatatan, dan analisis data. Selanjutnya, langkah-langkah dari pengukuran. Yang pertama, tentukanlah arah azimut, yaitu ke arah utara. Setelah itu, arahkan teodolit ke poligon pada patok yang tersekat dan mudah dibidik di mana bak ukur diletakkan. Selanjutnya, disetting agar sudut horizontal terkunci alat dan catatlah. Misalnya pada gambar posisi teodolit di titik A, arahkan teodolit ke titik BM dengan sudut vertikal dan sudut horizontal. Kemudian putar alat searah jarum jam ke titik B, maka sudut horizontal akan berubah, yaitu sudut vertikal tetap. Nilai sudut horizontal tersebut merupakan sudut dalam titik A. Sekarang pengukuran. Untuk tahap selanjutnya, pindahkan alat titik B, arahkan teodolit ke titik A, setting sudut vertikal dan sudut horizontal. Setelah itu, putar alat searah jarum jam ke titik C, maka sudut horizontal akan berubah. Catat perubahan sudut horizontal ini sebagai sudut dalam titik B. Pada setiap titik pengukuran dilakukan pencatatan untuk bacaan benang atas yang disebut dengan BA, benang tengah yang disebut dengan BT, dan benang bawah yang disebut dengan BB. Jangan lupa cek langsung apakah hubungan BA, BT, dan BB memenuhi persamaan berikut. Apabila tidak sesuai, cek lagi bacaannya atau cek posisi alat ukur dan cara memegang rambu ukur. Kemudian ulangi pembacaan pada titik tersebut menggunakan rumus BT sama dengan BA plus BB dibagi 2. Perkenalkan, nama saya Nabil Hafiz dengan nomor NPM 240350164. Selanjutnya di sini adalah keuntungan dan tantangan pengukuran poligon. Yang pertama adalah aspek dari akurasi, memiliki keuntungan lebih akurat melalui cross check antar sisi. Kemudian tantangan atau kelemahannya adalah kesalahan yang mudah menyebar jika salah satu titik tidak akurat. Kemudian untuk aspek selanjutnya adalah aspek area dan jaringan. Keuntungannya adalah cocok untuk area luas, membentuk jaringan titik kontrol. Kemudian tantangan atau kelemahannya adalah memerlukan banyak titik di perhitungan. Kemudian pada aspek yang ketiga adalah kompleksitas, memiliki keuntungan struktur sistematis untuk pemetaan. Kemudian untuk tantangan dan kelemahannya, perhitungan lebih kompleks dan memakan waktu. Kemudian pada aspek yang terakhir adalah teknologi modern, memiliki keuntungan dapat dikomunikasikan dengan GNSS atau Total Station untuk efisiensi. Kemudian untuk tantangan dan kelemahan yang terakhir adalah perlunya alat presisi dan operator yang mahir.